Aplikasi fisika kesehatan dalam praktik kebidanan. Yang pertama ada EKG atau elektrokardiogram. EKG merupakan alat untuk mengukur dan merekam aktivitas-aktivitas listrik jantung menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik. Alat ini menerjemahkan impuls listrik menjadi grafik yang ditampilkan pada layar pemantau. Prosedur ini tergolong aman, cepat, dan tidak menyakitkan karena dilakukan tanpa pengaliran arus listrik dan tanpa sayatan. Pemeriksaan menggunakan alat EKG digunakan untuk mengetahui kelainan-kelainan pada jantung seperti gangguan irama jantung, gangguan pada otot jantung, adanya pembesaran jantung, gangguan elektrolit, adanya perikarditis, dan adanya pengaruh obat-obat jantung. Pengecekan EKG dilakukan apabila seseorang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, atau mempunyai keluarga dengan riwayat penyakit jantung. Kemudian selanjutnya ada USG atau ultrasonografi, merupakan tindakan medis berupa pemindaian organ tubuh manusia menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Alat ini akan merekam gelombang suara yang dipantulkan kembali sehingga dapat menampilkan gambaran bentuk serta ukuran organ tubuh manusia pada monitor. Ultrasonografi juga berbentuk radiasi non-ionisasi yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menggambarkan tubuh. Selanjutnya ada jenis-jenis USG. Yang pertama ada USG eksternal, USG internal, dan USG endoskopi. Nah, berikut ada contoh-contoh USG. Yang pertama ada USG leher, kepala, perut, organ reproduksi, dan USG transrektal. Dalam pemeriksaan kehamilan, USG bermanfaat untuk mendeteksi kondisi janin di dalam rahim seperti melihat keadaan janin, melihat berat badan janin, dan juga dapat melihat jenis kelamin janin yang ada pada rahim ibu. Lalu, berapa kali dan kapan USG dilakukan di masa kehamilan? Idealnya, USG dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan ya moms. Lalu kapan sih waktu-waktu penting ibu hamil melakukan USG? USG di trimester 1 dilakukan pada saat baru ketahuan hamil. Tujuannya untuk memastikan bahwa ibu benar-benar hamil. Kemudian memastikan apakah kehamilan yang dialami ibu adalah kehamilan tunggal atau kembar, dan menentukan di mana lokasi kehamilan. Jika kehamilan terjadi di luar rahim, tentu kehamilan tersebut harus diterminasi atau dihentikan karena jika dibiarkan akan berbahaya ya. Ada yang tahu apa itu Doppler? Doppler adalah alat pemeriksaan kesehatan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk memantau kondisi aliran darah dan pembuluh darah. USG Doppler merupakan salah satu pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis maupun mengevaluasi kondisi pasien. Lalu, penyakit apa yang dapat dideteksi menggunakan USG Doppler? Yang pertama ada penyakit jantung bawaan, kedua arteriosklerosis, yang ketiga penyakit arteri perifer, yang terakhir ada penyumbatan pembuluh vena.